Halo semua, selamat datang di Auto Rider. Kali ini kita akan bahas sebuah motor adventure yang sebenarnya bukan motor baru karena sudah cukup lama di Indonesia, tapi kita baru bisa pegang unitnya. Dan kemarin kita sempat riding cukup jauh dengan Benelli TRK 502X ini keliling pantai selatan Jawa Barat. Nanti videonya akan ada di link di atas ini. Tetapi pada video ini kita akan bahas mengenai motornya langsung. Seperti apa impresi kami terhadap motor adventure 500cc dari Benelli ini, karena mereka menyediakan motor ini cukup menarik paketnya, Rp183.800.000. Bukan hanya seperti ini, tapi sudah lengkap dengan box di belakang dan sepasang pannier di samping kiri kanan. Bagaimana rasanya? Jangan kemana-mana, ikuti video ini. Sebuah motor adventure, ya dia lahir sebagai motor petualang yang pasti tampilannya gagah banget buat motor 500cc. Ini kayaknya motor ini yang paling bulky ya, paling keker gitu loh. Dibanding semua motor 500cc yang ada di Indonesia saat ini. Tampilannya itu gagah banget di depan sini, dia gendut banget. Kalau dilihat-lihat sih, mungkin banyak yang menyangka ini motor sekitar 1000cc. Karena memang gede banget ya. Motor ini dimensinya besar sekali. Jadi kita kemarin pakai, ya kalau buat masuk ke jalan-jalan kecil harus agak struggle. Karena emang enaknya ketemu jalan lurus, jalan lempeng. Nah itu baru motor ini kan enak banget. Beratnya 213 kg, jadi nggak bisa dibilang enteng motornya. Dan kelihatan di depan sini ya, itu wow. Kalau Anda ingin cari motor yang kekar, ini motornya cocok banget nih buat Anda. Dan semuanya sudah komplit ya, mulai dari visor depan, terus ada duck fender di depan, itu khas banget motor adventure, walaupun ada spakbor di bawah, tapi pada saat kemarin belah-belah air, ini pengaruh banget, jadi nggak terlalu naik ke atas. Motornya bersih, karena spakbornya juga bisa menahan air dan lumpur dengan cukup baik. Dan Anda sudah dapat ini nih, di belakang ini, itu kelengkapan standar. Jadi ini bukan pasangan, jadi standar Benelli semuanya. Sayangnya pas kita dapat, memang kita request nggak usah pakai box karena saya juga rencana pakai ini buat harian, nyobain di Jakarta seperti apa. Dan kemarin kita buat touring, kebetulan nggak terlalu banyak bawa barang, jadi di belakang ini juga cukup sebenarnya buat naro-naro barang, tas kecil, buat jas hujan dan segala macem, itu sudah cukup. Tapi kalau Anda ingin adventure banget, pannier dan top boxnya ini dapat gratis dari Benelli dengan harga itu tadi ya. Lalu stangnya itu cukup tinggi dan sudah dapat handguard. Ini semua peranti standar bro, dan windshieldnya juga cukup tinggi. Nanti kita akan cobain seperti apa pada saat riding. Lalu motor ini dipadu dengan kaki-kaki yang cukup kekar. Dia punya ground clearance yang sangat tinggi ya, menurut saya 210 mm. Itu kelihatan di bagian bawah sini nih. Tuh kan, jenjang sekali. Jadi kelewat lubang yang sangat dalam pun nggak akan mentok sama sekali motor ini. Tapi efeknya adalah dia punya jok yang cukup tinggi. Dia punya seat height itu 860 mm. Jadi kalau saya yang tingginya 185 cm aja duduk di Benelli TRK 502X ini, Anda bisa lihat kaki saya hampir lurus. Nah, itu kalau rapet begini ya. Padahal kalau kita lagi riding nih, terutama lagi macet-macet, itu kan sering maju mundur gini. Nah, itu baru agak terhalang dengan footpack depan. Apalagi kalau boncengan, itu suka kena kaki pemonceng belakang. Jadi agak ngangkang dikit. Baru saat itu saya agak jinjit. Saya aja agak jinjit. Kalau Anda tingginya mungkin nggak setinggi saya, berarti naik motor ini juga agak jinjit. Dan motor ini punya standar samping yang kalau menurut saya ya, itu tidak terlalu panjang. Jadi begitu distandarin samping, kelihatan motornya tuh miring banget. Nah itu agak-agak hati-hati kalau parkir di tanah yang agak-agak miring juga ya. Karena nanti takut motornya gampang roboh. Nah asiknya motor ini punya standar tengah. Kita coba standar tengah. Lumayan bro. Lihat nih. Kaki saya terhalang sama bracket footpack belakang untuk bisa nginjak standar tengahnya. Tapi ya
pengungkitnya cukup panjang, jadi nggak terlalu berat untuk nendang sehingga dia bisa di standar tengah. Sekarang kita lihat mesinnya seperti apa. Kita sekarang lihat sumber tenaga dari motor ini. Dia pakai mesin 2 silinder segaris 500 cc, satu silindernya 4 klep, jadi 8 klep totalnya, dan pendinginnya cairan. Ada radiator di depan sini, radiatornya besar banget, ngumpet di balik shroud yang ganteng ini. Dan di atasnya ada tangki bensin 20 liter, jadi bisa jalan jauh ya, 20 liter gede banget nih. Tangkinya model kondom, jadi ini plastik nih di sini. Nah, mesinnya itu punya tenaga sekitar 47 daya kuda dan torsi 46 Nm. Dia dilayani dengan teknologi injeksi dan disalurkan tenaganya ke belakang dengan rantai di sebelah kiri sana. Transmisinya 6 speed manual. Oke, itu tadi mesinnya. Bagaimana dengan kondisi kaki-kaki dan rem? Nah, ini menarik banget karena di depan itu selain shroudnya ini gede banget, ya kan, terus kelihatan kekar gitu. Di depan ini shock breakernya juga bikin dia tambah kekar karena dia pakai shock breaker inverted atau upside down ya, 40 mm bro, jadi gede banget ini diameternya di sini nih. Dan dia travelnya 135 mm dipadu dengan shock breaker belakang yang travelnya 45 mm. Di belakang ini lengan ayunnya model pipa ganda, jadi kiri kanan tuh pipanya ganda kelihatan di sini. Sementara itu kaki-kakinya sayangnya ya nggak terlalu kekar, terutama di bagian belakang ya, tapi ini namanya motor adventure ya. Di depan itu pakai ban 19 inci dan semuanya pakai pelek jari-jari, spoke wheels. Di depan itu peleknya 3 inci dan pakai ban, kalau di sini dia pakai sekarang Metzeler Tourance 110 profil 80 ring 19. Di belakang peleknya 4,5 inci 17, jadi diameter 17 inci dan bannya sama dengan lebar 150 mm. Lalu remnya dengan karakter yang udah kekar tadi di depan ya, dia remnya juga double disc brake 320 mm, dipadu dengan yang belakang itu single disc brake dan sudah ABS. Jalan, kita kenalan dulu dengan dashboard dari Bentley TRK 502 ini. Ini kelihatan adventure banget ya, ada rally towernya di sini, Anda bisa naruh bracket handphone di sini atau GPS, jadi semuanya terpantau langsung di depan mata Anda, nggak usah di stang. Jadi di sini udah siap semuanya. Kita lihat di sini juga udah ada charger buat handphone 5 volt 2 ampere dan bentuknya sudah USB. Tuh, jadi nggak usah pakai mobile charger lagi, tinggal colok kabel handphone Anda udah di sana. Terus tombol-tombolnya sekarang kita coba hidupin dulu motornya. Ada kill switch di sini, starter di sini, lalu ada knob hazard di sini ya. Sementara di kiri ada beam, ada lampu jauh, lampu dekat, dan ada sen seperti biasa. Terus klakson. Oke. Lalu di sini ada tombol ABS nih di sebelah kiri. Itu kalau Anda pencet di sini lama, ABS-nya akan nonaktif. Jadi kalau untuk kondisi off-road itu kadang-kadang perlu ya ban untuk kunci. Jadi Anda bisa matikan ABS-nya di sana. Sementara kunci biasa di sini dan nggak ada pengaman apapun di sini. Lalu di speedometer kita lihat sekarang ada tachometer, kan? Lalu ada kecepatan di sini. Lalu di atas ada suhu mesin, ada jam, terus ada ini posisi gigi. Dia masih netral. Kalau kita masukin, otomatis jadi posisi gigi di sini. Lalu ada fuel meter di bawahnya. Sementara di atasnya ada engine check, terus ada lampu sen, ini ada lampu jauh, indikatornya, lalu ada indikator oli, indikator ABS yang kedip-kedip, lalu ada indikator temperatur engine kalau dia overheat, ya kan? Nah, di sini ada bukan MID ya, ini ada trip meter ya, ada total odometer, ada trip A sama trip B. Lalu di sini ada tombol buat reset. Oke, kita cobain yuk. Tampilan gagah Bentley TRK 502X ini terasa banget saat duduk di atas joknya.
Pemandangan kokpit didominasi bodi depan yang kekar, tangki dan shroud yang menutupi radiator terasa sangat bulky dan kekar. Windshield pun cukup tinggi, khas sebuah motor adventure. Buat postur saya yang 185 cm saja, motor ini terasa besar banget. Nah, uniknya nih, posisi duduk nggak terasa terlalu tegak karena stangnya agak jauh, sehingga buat tetap sigap, badan jadi agak condong ke depan. Enaknya sih stang dikasih riser lagi yang miring ke belakang biar sedikit lebih dekat dengan kita. Joknya empuk dan lebar, jadi nyaman buat dipakai buat jarak jauh sekalipun. Begitu juga jok penumpang, dijamin betah lama-lama diajak jalan jauh sekalipun. Apalagi posisi windshield standar sudah tinggi, buat saya angin terasa menerpa helm, jadi leher dan badan minim kena angin dari depan. Nah, bagaimana dengan karakter tenaganya? Mesin parallel twin ini cenderung enak main di putaran tengah. Di bawah saat start cukuplah buat mengangkat, tapi tarikan kuatnya terasa di atas 5000 rpm. Paling enak main di atas 6000, jadi antara 6000 sampai 8000 rpm. Pindah gigi pun putaran mesin hanya turun sedikit, berasa kayak close ratio gitu. Tarikannya cukup baik, akselerasi dari diam sampai 100 km per jam sekitar 10 detik. Anda bisa lihat hasilnya di tabel berikut ini. Lucunya getaran mesin cukup terasa di putaran sedang, tapi begitu 6000 sampai 8000 rpm itu jadi lebih halus dan baru terasa lagi di putaran tinggi. Di putaran itu, perpindahan gigi juga terasa lebih halus dan cepat. Nah, dengan performa itu, ternyata konsumsi bahan bakarnya lumayan, masih dapat sekitar 20 km per liter dengan BBM oktan 92. Motor ini cukup stabil untuk bermanuver, namun harus diakui agak berat untuk membuatnya rebah. Perlu sedikit dorongan badan untuk membelok, terutama di kecepatan tinggi. Untung didukung ban Metzeler yang cukup bagus, cengkeramannya dan karakter redaman suspensi yang menurut kami lebih cocok buat lintasan aspal. Bantingannya cukup stiff atau kaku. Beberapa kali kami lewat jalan jelek waktu touring ke pantai selatan Jawa Barat, suspensi ini terasa agak keras, terutama yang belakang. Mungkin kalau komplit dengan panniers dan top box penuh, nah akan lebih nikmat kali ya. Oke, gimana videonya? Sudah selesai sampai di sini. Itu tadi impresi kami mengenai Benelli TRK 502C ini. Bagaimana menurut Anda mengenai motor ini? Silahkan tinggalkan komentar di bawah. Mungkin Anda ingin mencari motor adventure yang cukup besar dan gagah. Ini mungkin jawabannya. Yang kami suka dari motor ini adalah dia cukup halus mesinnya. Walaupun ada getaran ya berasa di footpack sama di stang, tapi itu minor lah ya. Tenaga so-so, joknya empuk, dan yang pasti motor ini antep banget buat jalan, terutama buat jalan jauh tuh Anda nggak terlalu capek karena posisi duduknya itu tegak ya, walaupun stangnya menurut saya sih lebih enak lagi kalau dikasih riser agak tinggi terus dideketin sama kita, itu lebih enak lagi. Terus di depan dia windshieldnya juga bisa menahan angin cukup bagus ke dada sehingga nggak terlalu capek kalau riding jarak jauh. Intinya motor ini bisa nemenin kita kemarin buat liburan akhir tahun dan sangat menyenangkan. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton video ini sampai habis, dan terima kasih yang sudah subscribe ke Autorider, sudah klik tombol like dan membagikan video ini ke teman-teman Anda. Main-main juga ke website kami www.autorider.com dan follow kami juga di Instagram @autorider.com. Sampai jumpa di video kami yang lain. Dah. Think something new under the sun. You can't take back them things you already done. No. You blame things that you do on somebody else. No. But they all see, but they all